mati. Angkat tanganmu sebagai tanda bahwa engkau mau sungguh-sungguh mati untuk diri sendiri. Karena hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari letakkan hidupmu di mesbah Tuhan. Oh haleluya. Bau ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Jadilah pada kami Tuhan seperti yang Engkau ingini. Biarlah kami Tuhan, haleluya, setiap kami sudah mati bagi diri kami sendiri. Setiap kami sudah selesai bagi diri kami sendiri. Dan kami mempersilahkan Tuhan Yesus yang sepenuhnya hidup di dalam setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus yang nyata, yang tampak jelas menghidupi setiap pribadi kami Tuhan. Karena kalau kehidupan kami, karena kalau diri kami sendiri, semuanya itu sia-sia. Itu sebabnya hanya Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau ambil alih setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami menawan setiap pikiran dan kami taklukkan pada Kristus. Sehingga fokus, konsentrasi hanya pada Yesus dan firman-Nya. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami berbeda dari kami datang Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, katakan amin. Yang susah dihiburkan, katakan amin. Yang berkekurangan diberkati berlimpah, haleluya. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Manusia lama kami disalibkan dan kami sungguh-sungguh menampilkan manusia baru. Oh, karena kami sudah selesai dengan diri kami dan hanya Yesus Kristus yang tampak dan hidup dalam pribadi kami lepas pribadi. Berfirman dengan berlimpah-limpah Tuhan, karena kami sudah siap menjadi pelaku firman yang siap dengan sukacita. Kita sama-sama katakan. Bisa lebih kecil katakan? Lebih pelan lagi bisa? Makin pelan. Lebih semangat. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih harus tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Amin. Di tengah situasi apapun, ya. Karena saudara yang memiliki janji-janji itu, maka saudaralah yang harus tampak di tengah dunia ini orang-orang yang lebih bersemangat. Walaupun saudara dan orang-orang di luar sana menghadapi situasi yang sama, tetapi saudara harus lebih bersemangat karena di dalam diri saudara ada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran dari Alkitab, yaitu tentang selesai dengan diri sendiri, ya. Selesai dengan diri sendiri. Ada apa? Ya, fokus ya, fokus. Saya tunggu fokus dulu, masih ada korek-korek tas, jadi saya tunggu. Siapkan handphonenya yang ada Alkitabnya, tapi matikan paketnya supaya nggak tergoda jawab-jawab WhatsApp, lihat-lihat Facebook, ya, setuju? Haleluya. Iya, jangan ada sandiwara di antara kita, amin. Haleluya, haleluya. Matikan dulu, pastikan saudara matikan dulu paketnya, ya. Terima telepon nanti saja, ya. Hargai Tuhan dan firman-Nya. Kalau saya nggak dihargai nggak apa-apa, tapi hargailah Tuhan dan firman-Nya. Kita harus menghargai firman Tuhan setara dengan Tuhan. Ya, saya ulangi, setiap kita orang percaya harus menghargai firman Tuhan setara dengan Tuhan. Haleluya, karena firman itu adalah bagian dari diri Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, supaya saudara diberkati, saudara ditolong, dibela, dikuatkan di hari-hari di akhir zaman ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, selesai dengan diri sendiri.
Ada apa rupanya dengan selesai dengan diri sendiri, saudaraku? Diri kita ini seperti pujian tadi, kalau itu yang terus kita bawa, ya, kita keluar dari gedung ini, tapi yang tampil masih diri pribadi saudara sendiri, maka itu tidak ada apa-apanya dan itu sia-sia, saudaraku. Ya, setiap orang Kristen dia ya sudah tidak ada lagi, sudah tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Jadi kitanya sudah selesai dengan diri sendiri. Itulah Kristen sejati, itulah pengikut Kristus sejati, saudara-saudara. Ya, jadi tidak ada lagi persaingan dan kompetisi antara diri saudara dengan diri Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Harus Roh Kudus menjadi pemenang di dalam diri saudara. Biarlah diri saudara itu kalah. Karena diri saudara kalau saudara pertahankan akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika saudara mengizinkan Roh Kristus yang hidup di dalam diri saudara, maka saudara akan dituntunnya sampai kepada kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Semangat ya, semangat saudara. Kalau saudara nggak semangat, ya, kalau saudara nggak semangat, maka hamba Tuhan yang berbicara di depan ini tidak akan semangat juga, dan yang rugi saudara sendiri. Oleh sebab itu saudara harus semangat, ya. Baik. Nah, selesai dengan diri sendiri. Kita akan baca dulu satu firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 5. Lompat sekali. Di sana dikatakan, ya, kita baca sama-sama yang di depan saja supaya serentak. 1, 2, 3. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Inilah sebetulnya keberadaan seorang Kristen, yaitu bukan diri kami lagi yang kami beritakan, bukan diri kita lagi yang kita tampilkan, bukan diri kita lagi yang kita tonjolkan, bahkan kita harus mati untuk diri sendiri, ya. DTS, die to self, mati untuk diri sendiri. Ya, karena itulah ajaran Tuhan Yesus yang diteruskan oleh Paulus, bahwa kita sudah disalibkan, bahkan sudah mati bersama dengan Kristus, dan yang hidup di dalam kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ada amin saudaraku? Ini perlu, urusan ini perlu. Ini nggak hanya sekedar menambah pengetahuan saudara, ya. Ini nggak sekedar mengisi kebaktian di gereja ini hari ini, tidak, tetapi firman Tuhan sedang berurusan dengan pribadi saudara, supaya saudara-saudara memastikan bahwa dirimu sudah tidak kelihatan lagi, tetapi yang kelihatan adalah Kristus. Nggak ada amin? Jangan harus ditagi-tagi aminnya. Kalau utang itu harus ditagi, utang pun harus ditagi sebenarnya. Apalagi amin gratis, kan gitu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, kita kembali back lagi ke awal. Selesai dengan diri sendiri berarti yang pertama saudara-saudara tidak lagi gila hormat. Di dalam Galatia 5 ayat 26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat. Kan begitu saudara-saudara. Itulah ciri dari orang-orang Kristen yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak lagi gila hormat, tidak lagi haus pujian, tidak lagi mengharapkan pujian dari manusia, saudara-saudara. Ya, itulah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Meski saudara melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan perbuatan A, B, C dan seterusnya, mendukung pekerjaan Tuhan A, B, C dan seterusnya, itu tidak lagi dibutuhkan pujian. Ya, karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan di dalam perjanjian lama, bahwa setiap kurban, kan begitu saudaraku, kurban yang kita korbankan seperti di perjanjian lama, setiap kurban, apakah itu merpati, apakah itu domba, apakah itu lembu, yang dipersembahkan di atas mezbah, itu harus hangus terbakar semuanya sampai tidak ada bekasnya, saudara-saudara. Barulah dengan demikian persembahan itu menjadi berkenan kepada Allah. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita yang sekarang. Apapun juga yang kita korbankan untuk pelayanan, untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang di luar sana, itu tidak perlu lagi diungkit-ungkit, tidak perlu lagi diharapkan daripadanya itu pujian dan pengakuan, saudara-saudara. Itu sudah lenyap, katakan sudah lenyap. Dan itu sudah naik
di hadapan hadirat Allah menjadi dupa yang berbau harum. Jadi kalau ada yang kita persembahkan kepada Bapa di sorga, itu sudah nggak boleh diutak-atik lagi, saudara-saudara. Itu sudah dinikmati oleh Tuhan dan itu sudah menjadi milik Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara, tidak perlu lagi gila hormat, haus pujian dan lain sebagainya. Nah, selesai dengan diri sendiri, yang kedua itu juga berarti tidak lagi gila harta di dunia ini, saudara-saudara, ya. Tidak lagi gila harta, melainkan saudara-saudara, kita mengumpulkan harta kita di surga sebagaimana di dalam Matius 6 ayat 20 dikatakan, kumpulkanlah harta bagimu di surga. Kan gitu, saudara-saudara. Jadi bagaimana caranya? Praktisnya saudara mempersembahkan hartamu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara mempersembahkan uangmu untuk fakir miskin, untuk janda, untuk memberi makanan bagi yang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang, mengunjungi orang di rumah sakit, mengunjungi orang di penjara. Itulah cara kita, saudara-saudara, mengumpulkan harta di sorga, ya. Karena apa? Karena di sorga ngengat tidak merusaknya dan di sorga tidak ada pencuri. Dan yang terutama karena kita tahu kelak kita akan di sorga untuk selama-lamanya. Sedangkan harta yang di dunia ini akan tinggal selama-lamanya juga, saudara-saudara. Tidak akan kita bawa apapun harta yang ada di dunia ini. Lagi pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nanti tidak akan tanya, sudah berapa depositomu anakku? Nah, nggak ditanya itu. Tuhan juga tidak tanya, sudah berhasilkah engkau mengganti mobilmu dari Pajero menjadi Alphard, dari Alphard menjadi Hammer, dari Hammer menjadi Lamborghini, dari Lamborghini menjadi Bugatti Chiron yang harganya 120 miliar, itu berhasilnya kau? Tuhan tidak akan tanya itu, saudara-saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun harta, perhiasan yang kita kumpulkan di dunia ini, andai kata bisa dibawa ke surga, nanti begitu sampai di surga, malaikat akan tanya, apa pula yang kau bawa itu? Lalu kita jawab, emas ini meraing-raing, ya, berlian ini marheder-heder, kan gitu, saudara-saudara. Buang, sampah itu. Oh, bawa pulang ke sini sampah, katanya. Kotor surga kau bikin, katanya, saudara-saudara. Andai kata. Nah, oleh sebab itu dengan kesadaran ini, mari jangan terlalu ngejar kali harta dan uang selama di dunia ini. Gak ada suara apa-apa. Berarti banyak yang masih mau terikat dengan harta dunia ini, saudara-saudara. Haleluya, gak ada amin. Terujilah. Berat nanti pas masa pengangkatan itu, karena kita semua kita peluk tiang rumah kita yang ke istana itu, malaikat nggak bisa angkat dong, berat. Hati-hati saudaraku. Boleh cari uang, harus, semua kita butuh uang, ya. Boleh kumpul harta, boleh, tapi investasikan untuk kerajaan Allah, saudara-saudara. Karena ingatlah, akhir ceritanya, saudara-saudaraku, itu semua tinggal. Jadi berpikirlah dari akhir, berpikirlah dari ujung cerita, supaya saudara bisa bersikap benar, saudara-saudara. Silahkan cari uang, tetapi jadilah bendahara pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, jadi orang yang sudah selesai dengan diri sendiri tidak lagi gila harta, saudara-saudara, ya, tidak lagi diperbudak oleh harta dan kekayaan. Nah, berikutnya saudaraku, orang yang sudah selesai dengan diri sendiri tidak mudah tersinggung. Ya, orang sudah selesai dengan diri sendiri sudah mudah tersinggung. Kenapa? Jawabannya, karena yang disinggung itu Yesus. Kan begitu, saudara-saudara. Bukanlah karena hidupku, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau ada orang singgung aku karena aku pengikut Kristus, aku gak perlu sensi dan baper, saudara-saudara. Aku udah selesai dengan diriku sendiri. Yang dia singgung adalah Kristus. Ingat gak, saudaraku, ketika Saulus ketemu dengan Tuhan Yesus menuju jalan ke Damsyik, nah, kudanya si Saulus ini tiba-tiba kaget dan terangkat begitu, lalu Saulusnya terjatuh, lalu dia mendengar
Yesus berkata, dan dia melihat ya penglihatan Yesus, dan Yesus berkata, "Hai Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kan gitu saudara-saudara. Jadi Saulus nggak sadar, siapakah engkau? Katanya, akulah Kristus yang engkau aniaya. Jadi saudara, kalau hidup benar mengikut dan jadi pengikut Kristus, ada orang aniaya, ada orang ejek dan bully saudara, maka saudara nggak usah tersinggung. Karena yang diejek, dibully, dan dihina itu adalah Yesus Kristus. Itulah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang mengerti, kedengaran suaranya. Haleluya. Kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Haleluya. Yang keempat, ya. Yang berikutnya, selesai dengan diri sendiri, Bapak Saudara, tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri, mencari pujian yang sia-sia sebagaimana dalam Filipi 2 ayat 3, ya. Tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri. Itu ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, tapi dia memikirkan keuntungan bersama, kepentingan bersama, kesenangan bersama, kebutuhan bersama dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga. Itulah ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri akan menjadi egois, saudara-saudara. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri akan menindas orang lain, saudara-saudara, akan menyingkirkan orang lain. Bahkan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, kalaupun dia ikut di dalam sebuah pelayanan, saudara-saudaraku, maka yang dia cari adalah untuk mementingkan diri sendiri, bukan untuk kemajuan pekerjaan Yesus, bukan untuk memperluas kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan jemaat, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini banyak kita jumpai di dalam pelayanan, ya. Dia berjuang untuk menduduki satu jabatan dalam sebuah organisasi hanya untuk supaya dirinya penting, hanya supaya dia bisa mendapat keuntungan dari jabatan yang dia rebut, yang dia usahakan. Dan orang-orang yang mementingkan diri sendiri itu, Bapak Saudara, ini tidak segan-segan untuk menyikat orang lain, sama seperti politisi dunia, ya. Demi kepentingannya, dia akan sikat orang lain, bahkan teman seorganisasi, teman dekatnya. Yang penting dirinya maju. Nah, ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Saudara harus waspada, jangan sampai ada sifat dan ciri seperti ini di dalam diri saudara. Amin, saudaraku. Amin. Iya, ya. Lalu yang berikut, saudara, ya, orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, sudah selesai juga dengan masa lalu, ya. Orang yang sudah selesai dengan diri, sudah selesai dengan masa lalu. Bagaimana masa lalunya? Bisa jadi, saudara, masa lalunya itu buruk. Bisa jadi masa lalunya penuh dengan sakit hati, disakiti orang, dilukai orang, dikecewakan orang. Bisa jadi masa lalunya itu terikat dengan terikat dengan kuasa kegelapan. Bisa jadi masa lalunya penuh dengan kejahatan, saudara-saudara, penuh dengan kegelapan, ya. Bisa jadi masa lalu seseorang itu dia lahir dia lahir tidak diharapkan oleh ayah atau ibunya, sehingga dari dalam kandungan dia tertolak. Bisa jadi masa lalunya dia pernah mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain, dari pamannya, saudara-saudara, bahkan dari ayahnya. Bisa jadi seperti itu. Di dalam pelayanan kami jumpa dengan orang-orang yang pernah dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Dan bagi orang seperti ini memang sulit sekali untuk mengampuni. Ya, tidak masuk akal dia, kok bisa-bisanya ayahnya yang memperlakukan dia sedemikian jahat, saudara-saudara. Dan seterusnya. Ada banyak masa lalu kita, saudara-saudara. Ada orang yang lahir ke dunia ini, yang dunia bilang anak haram, ya kan? Jadi dia di luar nikah dia, ya, belum menikah, orang tuanya dia sudah hamil, seperti itu. Orang-orang seperti ini, Bapak Saudara, apabila tidak mengerti bahwa Tuhan sudah menerima dia apa adanya, maka dia akan terus menyimpan sakit hati, ya, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan akar pahit, bahkan dia akan menyebarkan sakit hati, dendam, amarah kepada banyak orang. Dia lupa di pemandangan Allah tidak ada anak haram, saudara-saudara. Semua kita yang lahir ke dunia ini sah di mata Tuhan, saudaraku. Semua kita berharga di mata Tuhan. Apapun masa lalu saudara, bahkan dari sejak kandungan, saudara sudah diterima oleh Allah apa adanya. Bahkan andai kata nenek moyangmu adalah penyembah berhala, andai kata nenek moyang saudara adalah orang-orang yang bersekutu dengan kuasa-kuasa jahat, ketika engkau terima Yesus,
engkau sudah diputuskan dari masa lalumu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk senantiasa mengingat-ingat masa lalu kita. Saudara-saudara, kita semua sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, namun sebaliknya orang-orang yang tidak beres, tidak mau mengampuni dirinya, ya, tidak mau menerima dirinya apa adanya, tidak mau mengampuni orang yang menyakiti dia, orang seperti ini tidak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak akan pernah selesai dengan diri sendiri. Dia akan terikat, dia akan marah, dia akan tetap diam-diam sedih, nangis, kecewa, ingin meledakkan emosinya. Saudara, apabila ada di antara saudara yang seperti ini, ketahuilah bahwa Tuhan menerima engkau apa adanya. Amin. Tidak perlu lagi mengingat-ingat hal-hal seperti itu. Lalu yang berikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya, saya tambahkan saudaraku, tidak lagi mau bersungut-sungut, ya. Ini ciri-ciri orang yang nggak selesai dengan diri, sedikit-sedikit bersungut, ya. Ada apa-apa bersungut, ya, mengkritik, bahasa apa? Manarita, holanna manarita, ulonna, holanna mengumpulkan kesalahan orang lain, mengumpulkan kesalahan situasi, semua di daftarnya, dibuat listnya satu persatu, ya, didaftarkannya, diingatnya satu persatu, sehingga dia bersungut. Ada yang kurang, selalu dia persungutkan. Dia lupa bahwa selama di muka bumi ini tidak ada yang sempurna, saudara-saudaraku. Ya, kekurangan gereja, ya, dia kritik, ya kan, kekurangan pendeta hamba Tuhan, dia kritik, kekurangan temannya dia kritik, selalu hanya mengumpulkan kritik-kritik untuk bahan persungutan. Orang seperti itu, saudaraku, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang seperti itu tidak akan pernah bersyukur dalam hidupnya. Selalu dia kurang, selalu dia bandingkan orang lain dengan dirinya. Orang lain punya mobil mewah, rumah besar, deposito banyak. Orang lain bisa setiap hari kuliner. Orang lain bisa jalan-jalan, libur ke Bali, ke Singapura, ke Australia, ke Eropa. Dia selalu membandingkan orang lain. Orang lain setiap hari bisa belanja makan yang mewah-mewah di rumah, begitu. Dia lupa sebanyak apapun kita masak di rumah, semua itu kejamban juga, saudara-saudara. Jadi makan di rumah pun tidak perlu terlalu kejar bermewah-mewah. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Buat apa juga? Harus ada lauk A, lauk B, lauk C, harus 4 jenis, harus 3 jenis. Nggak perlu. Ya. Malah sakit perut kalau terlalu dicampur aduk semua di dalam perut kita, saudaraku. Haleluya. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara, bersyukurlah, ya, dengan kalau hari ini yang tersedia hanya nasi dan telur yang disambal, itu enak rasa. Harus bersyukur, amin. Tidak harus makan daging ayam, tidak harus makan BPK tiap hari, nggak ada harus. Saya katakan, saudara-saudara, ya, saya kan puji Tuhan karena Tuhan sering masuk yang nginap di hotel, pagi-pagi sarapan buffet, ya kan. Apalagi, semua ada di sana, semua ada di sana. Awalnya sih saya kejar juga, saya hajar juga gitu kan waktu masih muda dulu. Ya, tapi makin kesininya nggak bisa juga lagi perut ini menampung 4 jenis. Apa yang tersedia di situ? Ya, nggak bisa lagi karena perut ini sudah mulai capek mengolah makanan terlalu banyak dimasukkan di dalam perut, ya, saudara-saudara. Jadi ya, apalagi doa Yesus mengajarkan kepada kita, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau hanya 1 jenis lauknya, hanya telur goreng misalnya, atau hanya ikan sambal misalnya, terpujilah Tuhan, amin. Nikmati aja, haleluya. Jangan kejar kali makan juga, ya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sudah berhenti bersungut-sungut. Yang mendengarkan katakan amin. Haleluya. Kemudian orang yang sudah selesai dengan dirinya sudah rela orang lain kalau antri makanan, enggak sikut-sikutan dia. Itu ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau ada antri makanan gitu kan, mau makan, nggak mau dia sikut-sikutan lagi, disorongkannya dirinya, disingkirkannya orang lain, dibiarkannya orang duluan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya bukan hanya soal makan, tetapi di luaran sana pun, saudara-saudara, ya, ketika rebutan
kesempatan jalan di lalu lintas, orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan gini sama orang lain. Ya saya bukannya memuji diri, enggak, tidak jauh lah dari itu. Tapi saya punya kebiasaan seperti itu di jalanan pun. Ketika ada orang mau sepeda motor, mau mobil, ya mau duluan dia, meskipun saya punya hak juga duluan, saya ginikan. Ya, ada yang klekson, bilang terima kasih, ada enggak masalah, ya. Karena kita udah selesai dengan silakan, gitu saudara-saudara. Jadi di jalanan sana pun perlu kita tampilkan kita ini murid Kristus yang berlalu lintas dengan sopan. Amin. Jangan sama dengan dunia, orang lain kau juga begitu. Mana ada bedanya? Percuma kita teriak muji Tuhan di sini. Kalau di luar sana kita nggak bisa tertib juga berlalu lintas. Haleluya. Itu saudara-saudara. Jadi sudah selesai dengan diri sendiri. Ya. Lagi pula kalau berlalu lintas, kalau kita izinkan orang lain duluan, aman. Jadi memastikan aman daripada kita spekulasi dia mau lewat, kita usahakan lewat. Jadi saya itu prinsipnya. Jadi sehingga saya lebih bagus mempersilahkan orang lain duluan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, kalau nggak dibilang terima kasih pun dia oke saja, fine saja. Misalnya saudara memberi sesuatu kepada seseorang. Misalnya saudara menolong seseorang, ya, dia nggak bilang terima kasih, it's okay, katakan it's okay. Mau naik kamu makan, kayaknya buat, berarti mesti disinggung dulu jemaat di tempatnya ini, harus dikikis, dibarbar, segala batu ketersinggungan, kekerasan hati, mesti dihancurkan. Kalau masih ada batu di hati kita, saudara akan berat, ya, namanya batu, berat, ya kan? Berat, jadi saudara harus relakan batu kerikil, batu koral, batu sungai yang ada di hati dan pikiran, izinkan dihancurkan oleh firman Tuhan supaya ringan. Mak urat kali, enggak ikhlas bilang amin. Serius, saudara-saudara. Iya, kalau udah batu-batu itu hancur, ringan kita, ya, saudaraku. Itulah orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, ringan. Iya, ringan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, nggak cari roh lagi setelah habis makan, kan gitu saudara-saudara. Ya udah selesai dengan diri sendiri, dan seterusnya, saudaraku. Nah, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, Kristuslah di atas segala-galanya bagi dia. Nggak ada amin juga, nggak apa-apa. Kita kan toh menjalani hidup masing-masing. Saya hanya perpanjangan lidah Tuhan di sini, saudara. Oke. Kita lihat yang berikutnya saudaraku, ya. Matius 16, slide yang kelima, ya. Ya, yang kelima. Matius 16:24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dari sejak awal saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mengatakan standar ini, sudah men-setting standar bagaimana mengikut Dia. Yesus berkata, dicatat di dalam Injil Matius, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Apa ini tindakan menyangkal diri? Dalam bahasa Batak Toba, mapersuada. Wah, tidak hanya menyangkal, tapi mapersuada. Mapersuada itu menganggap tidak ada. Nah, itulah standar Yesus, saudara-saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan ini hanya menyampaikan, dan hamba-hamba Tuhan di sini belajar untuk menjadi seperti standar Yesus. Ya, selesai dengan diri sendiri. Ya, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri, sangkal dirimu nakku. Ya, sangkal dirimu, pikul salib, ya, pikul salib dan mengikut Yesus. Ya, saudaraku, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan membawa kami mengalami kutub utara dan kutub selatan. Artinya apa? Tuhan membawa kami mengalami hal yang hal yang di atas dan juga hal yang di bawah. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami pernah di bawah. Tahun 93 itu di bawah naik kereta api dari Solo ke Banyuwangi, saudara-saudara, di gerbong barang. Datang hujan, basah. Pas waktu itu
duit terbatas pulang penginjilan dari Solo. Kan gitu saudara-saudara. Dalam keadaan lapar tanggal 24 malam Desember Natal. Sementara orang meriah hatinya merayakan Natal. Kami sedang menahan lapar. Haleluya. Tapi Tuhan bawa kami tanggal 4 Januari 94 naik pesawat. Itulah Tuhan itu. Ya tahun itu masih jarang orang naik pesawat. Sekarang ya gampang kan, agak-agak gampang orang. Kalau tahun-tahun itu jarang kan gitu. Ya, tahun 94 naik pesawat dari Bali ke Sumba. Bali ke Sumba saudara-saudara. Naik pesawat. Nah, ketika saya di atas, saya merasakan ada suara. Ini pelajaran buat kamu, Jogi. Kata Tuhan di hati saya. Ketika kau di atas, jangan lupa daratan. Weh, iya Tuhan. Jadi ketika di atas saya nggak lupa bahwa seminggu yang lalu saya merangkak di darat naik kereta api gerbong barang. Selanjutnya Tuhan juga melatih kami saudara-saudara. Begitu sampai di Sumba Timur, Waingapu, kami nginap di hotel yang sederhana. Kan gitu saudara, makanan juga terbatas. Tapi seminggu kemudian kami pindah ke Sumba Barat, ke Waikabubak. Kami nginap di hotel termewah di kota itu, namanya Hotel Menandang. Dan makanan kami berlimpah. Malam pertama saja 6 jenis lauk, semua yang enak-enak yang ada disajikan buat kami saudara-saudara. Haleluya. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari sana? Ya, ketika kekurangan kita nggak boleh bersungut. Ketika berlimpah jangan kita sombong, lupa diri saudara-saudara. Lalu masih soal ini cerita Tuhan membuat kami mengalami dua kutub ini. Nah, tahun 93 itu ya presiden kita yang sekarang belum dikenal orang. Presiden kita yang sekarang belum tahu yang namanya belusukan, tetapi Jogi dan teman-teman penginjil yang lain sudah belusukan di Pasar Klewer Solo. Belusukannya kemana? Bawah jembatan, kan gitu saudara-saudara. Bawah jembatan, kami bawa alkohol, kami bawa air, kami bawa kapas, kami bawa obat untuk membersihkan kaki gelandangan yang terluka di sana. Karena banyak gelandangan di sana waktu itu. Ya, sudah pasti aroma di bawah jembatan itu penuh dengan parfum buatan Italia dan buatan Prancis, saudara-saudara. Kami nikmati. Ya, kami layani mereka, kami bangun hubungan, kami tuntun mereka untuk mengenal Yesus. Lalu itu kolong jembatan. Nah, sepulangnya ke Bali, kami kembali ke Bali, kami tiap minggu itu mainnya itu di apa? Di Hotel Nusa Dua. Ya kalau Ronald Reagan nginap di Bali, di situ nginap. Raja Arab datang ke Bali, di situ nginap. Jadi kami biasa keluar masuk dari hotel itu, saudara-saudara. Tempat kami melayani, bikin ibadah di situ. Jadi di kolong jembatan, hotel bintang 5. Premium lagi. Jadi Tuhan bawa kami mengalami hal-hal seperti itu. Karena Tuhan sedang setel hati kami. Supaya seimbang, saudara-saudara. Supaya selesai dengan diri sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Begitulah Tuhan melatih kami. Untuk kami boleh tidak sombong, tidak menganggap hina orang yang di bawah kolong jembatan, dan juga tidak merasa bangga terlalu hebat kalaupun kita bisa nongkrong di hotel-hotel bintang 5, saudara-saudara. Puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hebat melatih kami supaya kami bisa selesai dengan diri sendiri, saudara-saudara. Sampai hari ini kami punya hubungan baik dengan ada jenderal. Ya, ada jenderal TNI, ada jenderal polisi juga. Istri saya dengan istri jenderal itu hubungannya sangat baik sampai sekarang, saudara-saudara. Tetapi pada waktu yang sama sampai hari ini, kami pun punya teman tukang parkir. Teman sahabat kami tukang parkir di Setiabudi. Kami punya sahabat tukang beca, saudara-saudara. Jadi kami melatih diri kami untuk selesai. Ketika kami jumpa, ya, punya hubungan baik dengan jenderal dan konglomerat, kami nggak perlu sombong melihat orang yang miskin, dan juga melihat orang kaya, melihat jenderal nggak perlu berlebihan, biasa saja. Karena mereka baik memang, ya patut kita hormati, saudara-saudara. Gitu aja, saudara-saudara. Jadi nggak minder. Jadi puji Tuhan juga, ya. Kami mengenal juga ini semua karena Tuhan. Bagaimana Tuhan untuk menstel kami supaya kami bisa selesai dengan diri sendiri. Kami punya sahabat, bahkan kami sudah diperlakukan menjadi adik angkat seorang terkaya di Indonesia, ya, dalam urutan orang terkaya di Indonesia, ya. Saya kenal keluarga itu dari tahun 97 sampai hari ini masih hubungan baik dengan kami, saudara-saudara. Dan gitu saudaraku, ya hubungan baik dengan kami sampai hari ini.
Poinnya apa? Kan gitu saudara. Saya nggak kaget lihat orang kaya. Sekaya apapun dia, karena aku kenal juga orang kaya. Kan gitu. Tapi ada aku sirik atau cemburu dengan orang, nggak perlu juga cemburu. Ya kan? Nggak perlu juga kita kayak pasang-pasang apa namanya kayak nggak usah, biasa saja. Ya kan? Kalau bisa membangun komunikasi dengan baik, bangun komunikasi dengan baik. Apalagi itu untuk demi apa namanya pemberitaan, pewartaan kabar baik, ya, pewartaan Injil saudara-saudara. Lalu ketemu dengan orang susah? Enggak. Kami punya beberapa orang yang kami tahu orang itu kesulitan. Dikala kami ada, kami hantarkan berkat kepada orang itu. Ya, ini ya Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, bukan untuk sombong-sombong. Tetapi yang poinnya yang kami dapat dari pengalaman-pengalaman ini masih ada. Ya, yang lain-lain saudara-saudara, masih banyak hal-hal lain yang Tuhan bawa kami. Ya, masih banyak yang seperti ini. Ya. Tapi poinnya adalah kami bersyukur kepada Tuhan supaya kami melatih diri selesai dengan diri sendiri. Ketemu dengan orang hebat, orang sukses, ya. Adik-adik tingkat saya sukses semua. Ada ketua pengadilan, ya, pengadilan tinggi di Bali. Itu adik tingkat saya. Dan gitu, ketua advokat di Sumatera Utara itu adik tingkat saya. Ya, banyak orang sukses kami kenal. Dan juga gini saudara, pelajaran terpenting, kita tidak menyandarkan hidup kita kepada manusia. Nggak ada amin. Jadi janganlah jadi jemaat yang madukdus. Nggak jelas ini jemaat ini kalau ya kebenaran disampaikan diam semua. Amin gitu. Iya, itu yang terpenting saudara-saudara. Dan kami puji Tuhan sampai hari ini tidak mau menyandarkan hidup kami kepada mereka. Kami tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesuslah yang paling tajir melintir di bumi dan di surga. Amin. Dan hebatnya, orang terkaya di bumi dan di surga yang namanya Tuhan Yesus nggak sombong pula, rendah hati dia. Amin. Jadi kami mau belajar dari pribadi tersebut, saudara-saudara. Gitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, tidak usah terlalu bangga kalau kenal pejabat ABC, kalau kenal anggota dewan ABC, nggak perlu bangga kali. Biasa aja, amin. Andalkan Yesus, amin. Manusia itu terbatas. Mau dia kepala negara terbatas. Dan begitu, paling tidak terbatas periodenya. Dia hanya bisa 2 kali periode. Mau dia jenderal terbatas, mau dia konglomerat terbatas, mau dia kepala preman terbatas. Semua terbatas. Andalkan Yesus. Amin. Supaya engkau bebas menjadi dirimu sendiri, saudara-saudara. Selesai dengan diri sendiri kita. Ketika kita selesai dengan diri sendiri, kita enak, lempang. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat Lukas 14:33. Lukas 14:33, apa dikatakan di sana saudaraku? Ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Tuhan. Apapun yang kau anggap hakmu, saudara, apapun yang saudara anggap milikmu, lepaskan dirimu daripada itu. Karena memang sesungguhnya itu bukan milikmu. Dirimu bukan milikmu. Dirimu bukan milikmu. Sini dulu Konan. Cepat, waktu jalan terus. Ini mewakili kita semua. Siapa namamu? Daniel, Pak. Daniel, karena nyawanya sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana. Kan begitu saudara? Karena nyawanya ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Kau nggak bisa bayar hutangmu kan? Semua kita nggak bisa bayar hutang kita. Tuhan Yesus yang bayar hutangnya. Hutang kekal itu, ya kan? Maka dia dibeli, ditebus dia. Yang namanya sudah ditebus, maka pemilik barang yang ditebus adalah si penebus. Maka Daniel tidak punya hak lagi atas dirinya dan atas segala apa yang ada di dalam dirinya. Daniel mewakili saudara dan saya. Nggak ada yang bilang amin. Iya, jadi nggak ada hakmu atas mobilmu, nggak ada hakmu atas istrimu, nggak ada hakmu atas depositomu. Itu bukan milikmu. Itu bukan milikmu. Jangan ada yang merasa itu milik.
itu bukan milikmu, pemiliknya itu Tuhan Yesus. Ya, itu maksud daripada Lukas 14:33 ini. Bukan milikmu. Jadi jangan ada yang salah gunakan. Ya, jangan ada yang salah gunakan dirimu. Jangan ada yang salah gunakan dompetmu. Jangan ada yang salah gunakan waktumu. Waktumu pun bukan milikmu. Jangan ada yang salah gunakan nafasmu. Itu pun pemberian. Itu pemiliknya semua Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Harus sampai kepada kebenaran yang kandas. Kebenarannya kandas ini, kandas saudara-saudara. Harus seperti itu. Jadi membuat kita keluar dari ruang ini berhati-hati menggunakan uang. Ya, berhati-hati menggunakan kendaraan kita, menggunakan deposito kita, menggunakan apapun yang ada dalam diri kita. Karena itu bukan milikmu. Hanya saja dititip. Amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi, ya, beberapa ayat lagi. Matius. Oke, kita lihat, kita lompat Matius, kita masuk ke, kita ulang lagi, ya, slide yang keberapa itu? Yang satu, yang ke-9, Imamat 6:23. Makasih, kita baca sama-sama ke depan, 1, 2, 3. Itu tadi sudah kita singgung. Saya hanya menunjukkan ayatnya kepada kita bahwa apapun yang kita korbankan itu sudah hangus. Kita lihat yang berikutnya. Oke. Wahyu 4 ayat 10. Ya, Wahyu 4 ayat 10, saudaraku. Ini kita perlu memahami ini, saudara-saudara. Wahyu 4 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Simak baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah pemandangan yang akan kita saksikan nanti ketika kita sudah sampai di sorga. Ya, ini pemandangan. Ini yang akan terjadi nanti, bahwa ke-24 tua-tua, ya, ke-24 tua-tua yang diseleksi oleh Allah berada di sekitar tahtanya, saudaraku. Ya, mereka menyembah Tuhan Yesus, ya. Ya. Dan ini kalimat terakhir, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Semua tua-tua itu melemparkan mahkotanya di kaki Tuhan Yesus, di hadapan tahta itu. Artinya apa? Semua mahkota kebanggaan kita, semua mahkota pencapaian kita di dunia ini, mahkota apapun itu, mahkota keterkenalan, mahkota hasangapun, kehormatan, apapun juga itu nanti Bapak Ibu Saudara, semua pada akhirnya dan pada puncaknya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Jadi kita udah tahu akhir ceritanya. Episode terakhirnya kita udah tahu. Ya, bahwa segala sesuatu akan dikembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara belajar dari sekarang. Mulai hari ini, tanggal berapa hari ini? 18 ya? Bulan September ya? Ya kan? Mulai tanggal 18 September 2020 kita belajar melatih diri selesai dengan diri sendiri. Hanya satu yang setuju, yang lain masih mengingat, menimbang, memperhatikan, atau malah nggak peduli. Ya terserah. Saya hanya perpanjangan lidah Allah. Ya, saudara yang akan menikmati betapa leganya, betapa enaknya ketika saudara sudah selesai dengan diri sendiri. Ada yang menyinggung, tidak lagi gampang terpancing. Masih terpancing? Saya rasa masih. Tapi tidak gampang. Ada yang mengecewakan, masih ingat, tetapi tidak diingat-ingat. Beda itu. Saudara-saudara. Ada yang memfitnah, ada yang membuli, ada yang merugikan, ya, menipu. Wah, kan kecewa sekali kita kalau kita baik-baik ngasih pinjam uang kepada orang, ya kan? Bukan karena kita banyak uang, kita pinjam, tahu ditipunya kita. Kecewa. Tetapi
Kita tahu bahwa dari Tuhanlah yang akan menggantikannya. Adakah bagianmu, warisanmu dalam keluargamu, ya, tidak kau terima sepenuhnya? Kecewa. Tapi bagi orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, dia ingat bahwa di bumi pun Tuhan sanggup menggantikannya 10 kali lipat. Apalagi nanti di sorga. Jadi menolong kita untuk selesai dengan diri sendiri. Tidak larut kecewa, tidak larut sedih, tidak larut bersungut, tidak larut terluka dendam, saudara-saudara. Membuat hidupmu bebas, merdeka, ringan. Sehingga apapun yang kau makan menjadi daging, saudara-saudara. Amin. Sehingga tidurmu enak, ya. Kau tidak lagi dirasuk oleh pikiran ketika engkau mungkin terbangun jam 1 pagi, ya, tengah malam jam 2, terus kau ingat-ingat orang yang mengecewakanmu, membuat engkau enggak tidur sampai pagi. Drop staminamu, saudara. Drop imunmu, saudara-saudara. Oleh sebab itu, bebaskan dirimu dari semua itu. Selesailah dengan dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa, ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Kita bangkit berdiri. Fokus pada Tuhan. Izinkan hatimu dilembutkan oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kau dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia. Ku telah mati, biarlah setiap kita mati dan meninggalkan diri kita yang lama. Amin. Haleluya. Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan di mezbah, terbakar hangus habis di sana. Jadilah padaku seperti yang kau. Saudara, kita akan ambil waktu berdoa, ambil waktu 2 menit berdoa. Masing-masing saudara berdoa. Saya tidak akan berdoa, saudara yang berdoa. Ya, saudara berdoa untuk firman Tuhan yang kau sudah dengar. Ya, adakah engkau merespon? Silakan. Kalau tidak merespon juga silakan. Itu kembali kepada kita masing-masing, saudaraku. Kalau saudara merespon, saudara akan diuntungkan. Haleluya, haleluya. Dan singer dengan lembut saja, ya. Para singer kita menaikkan ini dengan lembut. Jemaat dipersilakan berdoa. Kita ambil waktu 2 menit. Lembut saja. Yes. Silakan saudaraku di tempat masing-masing berdoa. Berdoalah, cakap-cakaplah dengan Tuhan. Bicaralah dengan Tuhan. Adakah engkau selama ini terluka? Saat ini ampunilah orang yang melukai engkau. Engkau akan disembuhkan dan dipulihkan. Adakah engkau selama ini mengingat-ingat kesalahan orang lain? Saat ini lupakanlah, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Letakkan semuanya di mezbah Tuhan. Maka engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mengalami kesembuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya engkau dipulihkan. Ngaku di hadapan Tuhan bahwa engkau mengampuni orang itu. Engkau melupakan segala perbuatannya. Maka engkau akan disembuhkan dari akar pahit, dari masa lalu. Engkau akan dipulihkan, dibebaskan dari kebiasaan bersungut, dari kebiasaan mengkritik, dari kebiasaan menuntut. Engkau akan bebas.
Engkau akan lepas, engkau akan sembuh. Oh, Roh Kudus menolong saudara. Yes. Haleluya, haleluya. Lupakan segala kepahitan, karena mengingat menyimpan kepahitan akan menimbulkan penyakit kanker, tumor, penyakit gula, dan lain sebagainya. Bebaskan dirimu dari semua itu. Jadilah dirimu sendiri. Ya, selesailah dengan dirimu sendiri. Saudaraku, mungkin engkau belum merasa tuntas di sini. Meski sebenarnya Roh Kudus bisa membuat itu tuntas sekarang juga dalam sekedip mata. Tergantung saudara terbuka total, dipulihkan. Kalau hatimu terbuka total, dipulihkan dari semua itu tadi, maka engkau akan mengalami kemenangan yang tuntas pada saatnya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus. Pilihlah untuk mengampuni, maka Tuhan memberikan kemampuan kepadamu. Pilihlah selesai dengan dirimu sendiri, maka Tuhan yang akan menolong engkau. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus berurusan, beracara dengan hati anak-Mu ini, dengan pikirannya dan dengan keputusannya, sehingga anak-Mu ini bertindak untuk melepaskan diri dari masa lalu dan bebas selesai dengan diri sendiri mulai hari ini. Membuat pengiringan kami ringan di tengah beratnya beban dari dunia ini. Membuat kami berkemenangan. Haleluya. Dan membuat segala berkat-berkat kami tidak lagi tertahan, tetapi mulai hari ini sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, sudah dicurahkan apa yang menjadi berkat dan rezeki kami. Sudah dilepaskan karena kami memilih mengampuni dan kami memilih selesai dengan masa lampau. Kami memilih selesai dengan diri sendiri. Sempurnakan doa kami ini Bapa, dan sempurnakan pekerjaan-Mu di dalam diri setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita yang setuju, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku.